Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di Takjil Tanya Jawab Islam 2024 bersama saya Haliza. Pemirsa TV Pengabuan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Takjil dipersembahkan oleh Arkom Store, RK Rumah Kosmetik, dan didukung oleh Eka Tupperware, Nasgor Kasela, HE Project, NTV News ID, dan Bio Network. Pemirsa TV Pengabuan yang berbahagia, pada Takjil Tanya Jawab Islam spesial Ramadan kali ini, di tengah-tengah kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Fadil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Fadil, kali ini Takjil Tanya Jawab Islam dengan tema kemuliaan malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini Al-Ustadz akan menyampaikan mengenai materi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Moderator. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di 10 kedua ya, sebelum kedua bulan Ramadan. Dan mulai malam ini kita sudah memasuki ke putaran terakhir dari bulan, ini 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di 10 terakhir bulan Ramadan yata'akkadu iktsarul ibadat, itu sangat dituntut sunatnya memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di 10 terakhir di bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ahyal laila kullah. Beliau menghidupkan malam 10 terakhir tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beliau, wa aiqadha, beliau juga membangunkan keluarga beliau agar beribadah bersama-sama. Wasyaddul mizar, dan beliau juga mengencangkan ikat pinggang beliau. Ini adalah sebuah ungkapan kinayah ya, yang mengisyaratkan bahwa betapa bersemangatnya beliau untuk beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, dituntutnya kita memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan itu juga karena rojaan musadafata Lailatul Qadar, berharap agar ibadah kita pada waktu itu bisa bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Karena siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan atau beribadah di malam Lailatul Qadar imanan, dengan dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, dan juga mengharap pahala hanya karena Allah SWT, itu jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang pernah dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai Lailatul Qadar, apa sih makna Lailatul Qadar itu? Nah, ini perlu dibahas sedikit. Lail itu bermakna malam ya. Lail bermakna malam, sedangkan Al-Qadar itu sendiri itu mempunyai banyak arti, mempunyai banyak makna. Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan setidaknya ada 3
makna dari kata Al-Qadar ini. Dan ketiga makna ini itu bisa menggambarkan apa itu Lailatul Qadar. Yang pertama, Al-Qadar itu bermakna penentuan atau penetapan. Mengapa dikatakan malam penetapan atau malam penentuan? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala banyak menetapkan banyak hal pada malam itu. Salah satunya penetapan baik dan buruknya sesuatu. Termasuk juga penetapan rezeki seseorang, ajal, maut dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Al-Qadar bermakna asyaraf. Asyaraf itu adalah mulia. Kenapa Qadar dikatakan malam mulia? Karena pada Lailatul Qadar itu diturunkannya Inna anzalnahu fi lailatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi berarti Al-Quran belum turun ke bumi, masih di Baitul Izzah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bermakna at-tadyiq atau baik, yang berarti sempit. Kenapa Al-Qadar dikatakan sempit? Karena pada malam itu bumi dipenuhi oleh para malaikat. Mengapa dikatakan sempit? Oke. Lalu pertanyaannya, kapan terjadinya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut? Nah, ini perlu dipertanyakan. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Karena ini salah satu rahasianya Allah. Mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar dari hambanya? Dikatakan alasannya karena agar hamba-hambanya itu bersungguh-sungguh beribadah dan tidak hanya menggantungkan dengan keistimewaan malam itu saja. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, secara gamblang memberitahukan kepada hambanya bahwa Lailatul Qadar turun misalnya pada malam 21. Pasti orang banyak tertuju hanya malam ke 21 saja. Sehingga mereka melalaikan dan bermalas-malasan untuk beribadah pada waktu lainnya. Jadi tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi ada tetapinya. Kita bisa melihat atau mendeteksi Lailatul Qadar itu terjadinya kapan melalui perkataannya para ulama. Salah satunya di sini adalah perkataannya atau pendapatnya Imam Ghazali, Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa annaha tu'lamu fihi bil yaumil awwal minasyahr. Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan hari apa dimulainya bulan Ramadan. Misalnya dimulai hari Senin. Dengan itu kita bisa mendeteksi kapan Lailatul Qadar itu turun, kata Imam Ghazali. Lalu dia melanjutkan, fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arbi'a fa hiya lailatul 29. Jika puasanya dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka kata beliau Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-29. Awil Khamis fa hiya lailatul 25. Atau jika puasanya dimulai hari Kamis, maka kata beliau potensi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-25. Au yaumas sabti fa hiya lailatul 23. Atau dimulainya hari Sabtu. Kalau dimulainya hari Sabtu, kata beliau potensi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-23. Ini adalah prediksinya Imam Ghazali, kaidahnya Imam Ghazali, dan ini manjur sekali, sangat mujarab. Kalau pengen mengamalkan nggak apa-apa. Bahkan salah satu tokoh yang mengamalkan kaidahnya Imam Ghazali ini adalah Syekh Abu Hasan Syekh
Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, wa mundu balagtu sinnar rijali ma fatatni lailatul qadri bihadhil qa'idatil madhkurah. Kata beliau, semenjak saya menginjak usia remaja, saya tidak pernah luput mendapatkan Lailatul Qadar dengan mengikuti kaidahnya Imam Ghazali ini. Jadi kalau pengen mengamalkan nggak apa-apa. Kita kemarin mulainya hari apa? Puasa. Hari Selasa ya, hari Selasa ya. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ghazali ini, berarti nanti Lailatul Qadar itu turun pada malam ke 27. Insyaallah. Siap-siapkan saja banyak ibadah pada malam itu. Lalu ada sedikit pendapatnya Imam Budairi ini juga tentang mengenai Lailatul Qadar. Annaha idza kanat fil waqi' lailatul 21 mathalan takunu kullu 'amin kadzalik la tantaqilu an hadhihi lailah. Jika Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-21 misalnya, itu maka Lailatul Qadar tiap tahunnya pasti pada malam itu juga. La tantaqilu an hadhihi lailah. Dia tidak pernah berpindah ke malam lainnya. Gitu ya. Faman arafaha fi sanatin arafaha fi ma ba'daha. Siapa yang mengetahui Lailatul Qadar pada satu tahun, maka pada tahun berikutnya dia pasti akan mengetahui Lailatul Qadar itu akan turun. Baiklah pemirsa, acara akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.